Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 Perancangan Peraturan Perundang-undangan kelas C Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini akan membahas tentang bab terakhir dari naskah akademik kami tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik terkait dengan kesimpulan dan saran. Baiklah, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarvina Azaliana Sution sebagai moderator, kemudian Ivan Aryaningrum dan Nadia Sasabila akan membahas tentang kesimpulan, dan yang terakhir itu saran akan dibahas tentang Azmi Putra. Kepada Ivana Aryaningrum, saya persilakan. Baiklah, berdasarkan penjelasan kami pada video-video sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang rencananya akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu masih memerlukan peningkatan terkait kebijakannya hingga pelaksanaan dan layanan berbasis elektronik. Yang kedua, urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Bengkulu guna mempersingkat dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintah terkhususnya terkait dengan pelayanan. Nah, yang ketiga, yaitu landasan filosofis rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Bengkulu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Landasan sosiologis adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Baiklah, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Nadia Sasabila. Adapun kesimpulan yang keempat yaitu internal terkait di Provinsi Bengkulu itu sehingga urgensi pembentukan peraturan daerah terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik dirasa sangat diperlukan. Kemudian kesimpulan yang kelima yaitu jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat, sesuai juga dengan amanat yang diberikan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sedangkan ruang lingkupnya antara lain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian ada penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang saran. Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah yang pertama, materi naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dituangkan dalam peraturan daerah. Lalu, yang kedua adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini juga perlu didukung semua unsur pemerintah, swasta, institusi swasta, dan hukum, serta seluruh elemen masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 atas penjelasan dari kesimpulan dan sarannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.